Siang, Di BMC, Bedah BMC. Musik Wey. Chicks. Mantap. Ya, kita kedatangan lagi nih sama Kakak Novi Rock. Halo semuanya yang di rumah, yang di jalan, yang di kantor, yang di mana-mana, yang lagi mantengin IG-nya Chicks, bisa di ikutin lah nanti obrolan kita nanti ke depan nih mau ngobrol tentang apa. Iya, apalagi tulisannya Novi Rock, instruktur vokal. Tapi kita nggak ngomongin vokal, karena kemarin gue latihan vokal gagal ya. Gak berbakat gue. Itu dia, gue Gak bilang berbakat. nih orang ajak gue podcast lagi mau ngapain ya, gue nggak tahu kan. Jadi Mau belajar vokal lagi nggak? Gue bilang, gue pesimis dah. Nah sekarang gini, yang kita bahas kan kalau di flyer, kenapa home recording itu penting buat musisi. Jadi kita akan ngobrolin recording. Oh, Gitu. oke. Tapi kan yang kita tahu Novi Rock nih, Ya, multi instrumentalis, terus instruktur coach vokal. Nah di Chicks Musik lu ada apa lagi sih sebenarnya, kok bisa recording kita bahas ini? Oke, sebenarnya gini, gua di sini selain jadi instruktur vokal, gua juga instruktur darurat. Wah, instruktur darurat. Jadi ya gua selain di vokal gua memegang band juga, Ya, coach band. ya. Jadi Oke. ada kelas band dan coachnya gue. Terus kebetulan ada band-band dari Chicks yang memang disatukan dari murid-murid, Ya. disatukan dan akhirnya jadi satukan band gitu. Terus diikutkan untuk lomba, untuk perform, untuk apapun. Nggak cuma band sebenarnya, ada trio, ada macam-macam ya. Cuma untuk yang beberapa band yang sering juara di luar itu gue yang pegang. Kayak yang tadi kita bahas tuh ya. Sama yang ya kebetulan memang hari ini ada juga band dari bentukan dari Chicks juga. Itu didikan gue juga. Ya. Namanya The Morbius. Yes. Lagi ada di Band Academy. Band Academy Yes, namanya. di Indosiar. Hari ini nih jam 7 malam nanti mulai. Ini jadi mereka ada di grup 3. Penyisian grup 3. Ya kita dukung dan doakan semoga Morbius bisa jadi juara grup 3 nih. Ya, shout out tuh untuk anak-anak The Morbius. Semangat terus ya pokoknya. Semangat. Main enjoy, main lepas ya. Betul. Iya kan, karena yang penting enjoy. Enjoy bro. Harus enjoy bermain musik. Oh ya, anyway si Morbius juga baru keluar single ya. Nah ya betul. Ada single terbaru dari The Morbius itu Menua yang baru nongol. Ini baru rilis ya. Menua, dan sebelumnya juga ada Terdua, dan kebetulan musiknya Morbius di 2 lagu yang baru muncul ini itu berbeda sama Morbius yang album sebelumnya yang Masterpiece. Jadi album Masterpiece memang ditujukan untuk explore musik mereka, explore maksudnya lebih luas ya. Soalnya kalau gue denger Menua itu agak temponya turun, Industri lebih industri dan lebih humanis. Jadi bisa didengar easy listening lah. Yes, Easy listening, ya. Seperti itu. Dan kebetulan kalau lo mau ngomongin soal home recording, di sini juga gue di Chicks juga sekarang kan membuka kelas recording. Yes, betul. Nah kebetulan kita nih ada di ruang Recordingnya. kan Di ruang biasanya kelasnya. podcast nggak di tempat ini nih. Iya, biasanya ada merah-merahnya. Ada merah-merahnya. Ada. Kita spill kali ya. Nah, coba spill paning kanan sedikit. Di agak ruangan gitu. bisa ya? Bisa. Awas Bisa patah, dong. awas, hati-hati. Aman aja, tripod canggih. Di ini perangkat-perangkat yang kita gunakan. Ini sono semua ya? Yes, kebetulan Chicks Musik powered by Presonus. Presonus, ya. berarti Jadi Presonus semua. apa DAW sistemnya pakai ini Studio One ya? Oh, nah ini bisa dilihat nih. Nih. Ada Presonus, kita DAW-nya pakai Studio One. Nah, seperti ini ya ekosistemnya. Kita di sini pakai 1824 juga. Yes, itu Situ. OP tuh. Ini sound 1824 juga. Atom kita juga ada. Atom sama Fatport ada. Di sini Fatport. Enggak kelihatan di sini. diangkat aja. Diangkat dikit. Fatportnya ada di mana? Di kotak. Di situ ya. Iya. Terus
Ada Bluetooth juga di Itu situ. kompresor atau preamp? Mana preamp? Bluetooth itu preamp. Bluetooth itu preamp. Terus di sini ada PX1 ya. Kita juga pakai PX1. Di sini ada PX1, di situ ada itu apa? Gue lupa. Oh ini monitor station, oh ini central station nih. Central station kita pakai tapi yang Monitor station kita kalau nggak salah. ya tapi monitor stationnya itu yang maksudnya ini central station monitor station juga kan? Sama. Spesifikasinya sama. Terus pakai HD9, pakai juga. Oke, terus ada remote. Nah, kalau remote ini tergantung kebutuhan iPad-nya ya kan, kayak gitu kan. Lagian kita nggak jarak jauh jadi nggak perlu pakai memerlukan remote. kayak gitu. Nah ini Studio One dan kita pakai Studio One Pro yang sekarang sudah beralih menjadi Fender Audio. Fender Studio. Akuisisi lah ya. Akuisisi atau? Iya, gua nggak tahu ya. Mungkin mereka merger kali. Merger. Terus jadi namanya sekarang Fender Studio. Yes. Oke, kayak gitu. Nah, itu dia Mas. Berarti penting sih. Sebenarnya nih kita ngomongin home recording nih. Yes. Quote on quote home. Ya, memang Penting banget ya sih sekarang nih, apalagi untuk posisi sekarang nih. Kalau dibilang penting untuk era sekarang ini sudah Jadi keharusan. sebenarnya ya, kalau bisa minimal lo tahu ya. Minimal lo at least lo paham, lo tahu. Jadi di era digitalisasi sekarang ini yang dimana lo bisa bisa produksi sendiri, bisa publish sendiri, bisa ya lo bisa apapun lah itu bisa sendiri. Di dunia digital itu minimal lu di rumah ada perangkat yang bisa menyalurkan ide-ide lo, menerjemahkan lah ya. Ya, lo pengen menyalurkan ide nih, gue punya. Ya walaupun sekarang memang handphone kan bisa rekam, tapi sebatas apa sih ngerekamnya kan gitu kan? Ada keterbatasan lah. Ada keterbatasan, lo paling gonjreng-gonjreng ya. Maksudnya gini loh, kalau zaman dulu itu kan kita mau rekaman tuh masuk ke studio, apalagi waktu zaman pita kan, lo harus ke studio, sewa shift sekian lama, mahal ya kan. Lagi. Udah gitu, zaman pita, lo kalau baru belajar ngeband ya, baru belajar main musik tuh diusir lo. Iya, ngabisin bahan baku. Gue tahu lo bayar emang rusak pita gue lo. Ngulang, karena kan dulu kan kalau lo mulai dari start salah di tengah lu balik lagi ke awal. Lu nggak bisa gitu kan kayak zaman sekarang gitu. Nah sekarang makanya dipermudah. Udah enak itu sebenarnya. Makanya sekarang lebih enak yang dimana home recording ini sangat meminimalisir budget. Yes, betul. Meminimalisir waktu. Jadi kapan aja lu bisa nih ngide ya kan, tiba-tiba lu lagi tidur nih kan. Tiba-tiba ada ide, kebangun. Lu kalau lu punya home recording, lu langsung nyalain lu mainin ide lo di situ, lo record ide lo. Minimal lo jadi nggak lupa, abis itu lo mau tidur lagi silahkan gitu loh. Dan tentunya kualitasnya nggak seperti handphone yang cuman genjrongan. Ya kalau di handphone kan ya lo cuma ide mentah sangat raw ya, raw banget ya. Dan zaman dulu kan seperti itu, aku punya ide nih, ini pakai tape recording tape recorder gitu. Ya kan, tape recorder yang kecil kayak atau yang terus kita guide dulu bikin ini. Nah sekarang kalau di home recording lu udah bisa membuat guide, nggak harus guide-nya nggak harus yang gitar kopongan gitu, nggak akustik bisa pakai lo suara. Gue mau bikin guide ya asal lo ngerti bagaimana mengoperasikan MIDI controller. Yes. Lo percaya nggak? Banyak sekarang orang-orang yang sebenarnya bisa menciptakan sesuatu, tapi mereka sebenarnya nggak bisa main alat musik. Betul, gue percaya banget itu. Itu kegunaan dari home recording. Jadi jadi gini loh, ada yang namanya MIDI controller yang dimana bisa mengkontrol semua yang ada di PC kan, PC atau laptop ya, di DAW. Nah itu kan dia bisa lu nggak perlu takut lu harus bisa main gitu kan. Lu ngide aja di kepala ada bunyi nada ini deh, tatut ya kan. Oh ini lu nggak tahu chord aja nggak apa-apa gitu loh, yang penting lu tahu maksud apa yang mau lu sampaikan kan itu dulu. Cuma lebih baik lagi kan kita lebih bisa main alat musik. Nah kan bukan berarti terus
asal goblek aja kan gitu. Iya, yang penting gua bunyi keren nih. Nah, Tapi intinya at least balik lagi ke awal, kalau dibilang home recording atau studio recording itu penting atau enggak, bisa dibilang jadi satu bagian yang mungkin harus setidaknya lo bisa menguasai walaupun sedikit-sedikit ya. basic at least lu ngerti lah ya. At least lo di rumah pasti punya laptop kan. Iya. Enggak sih, gua rusak Oh, rusak iya. Berarti punya kan. Sebenarnya sempat punya. Kalau Sempet sial. punya. Enggak, emang gua agak sial aja. Enggak, Kayaknya waktu gua ngerekam vokal sih dia meledak tuh. Iya, makanya gini, laptop ini kan jadi satu keharusan waktu zaman PPKM dulu ya kan. Ya, Semua betul. orang kan wah dituntut punya laptop untuk belajar gitu loh. Dan sebenarnya spek yang digunakan juga nggak gede-gede. Maksudnya nggak harus yang wah i7 generasi 12 enggak lo i9 generasi enggak. Lu punya Celeron aja udah bisa. Yang penting jangan Pentium aja. Ya, gue belajar dari zaman Pentium. Tahun berapa dulu? Gue belajar recording itu dari zaman Pentium, dari zaman Pentium. Berarti 2000 awal. Jadi di awal yang pertama gue tahu itu dulu Cakewalk, Sonar. Oh, gua enggak ketemu tuh, Sonar. Waktu dari zaman awal-awal pertama tuh Sonar gue ngeliat. Jadi ada sepupu gue punya komputer masih Windows berapa itu ya? 98 apa ya kalau nggak salah? Windows 98. Ya. Kalau nggak salah Windows 98 apa Windows 95 lupa gue kan itu. Terus gue lihat apa ini, gue bilang gitu kan. Cakewalk gitu kan, Sonar. Apaan sih gitu kan. Akhirnya gue nanya, oh kepo gue kan. Lu di sini buat rekaman. Oh, rekaman bukan di studio, pakai mixer. Gue kan dulu kan gitu. Pakai pita, pakai mixer, pakai ini kan gitu kan. Pakai adat tuh kan. Kan mikir gitu. Enggak, Bro. Enggak kan kata sepupu gue tuh. Teman-temannya sepupu gue gitu. Oh, sekarang udah bisa kita rekaman di rumah. Oh, gue liat. Oh, gini. Waktu itu gue liat udah canggih banget. Maksudnya dengan segitu aja Udah Pentium canggih, gue ngeliat keren ya, maksudnya waktu Bisa. udah pindah ke situ gitu loh. Lahir masih tabung. Masih tabung tuh gue gitu. Nah, dari situ gue tertarik belajar. Oh apa sih gitu kan. Terus beralih ke Nuendo segala macem ya kan. Jadi dari situ gue bisa tahu sebenarnya gitu. Kalau dibilang ya buat teman-teman yang sebenarnya gue harus misalnya bingung nih anak, oke teman-teman kan gitu kan, wow mau recording tapi gue nggak tahu gimana gitu kan, gue harus memilih apa, harus pakai apa dan segala macam gitu. Sekarang udah banyak kan di YouTube dan apa kan banyak kan ya, lo bisa belajar lah di situ, misalnya bisa kepo-kepoan. Cuma ya itu kebetulan karena memang lagi harus bisa dibilang menjadi bagian dari ekosistem digital musik ya. Minimal lo harus bisa lah ada keharusan. Makanya Chicks Musik juga sekarang membuka kelas recording. Tapi lu waktu awal-awal nih sekalian buat teman-teman juga nih ya. Waktu awal-awal nih, apa aja sih starter pack lu tuh? Waktu pertama kali akhirnya gue mau menggeluti lah recording nih. Alat-alatnya ini buat relate juga nih buat teman-teman yang mau mulai belajar mungkin. Dulu awal-awalnya jadi gini, kalau kita bicara balik lagi ke awal gue belajar, dulu gue pakai sound card yang belum audio interface begini. Bukan type C, bukan apa. Belum. Dia masih yang masih apa namanya? Kalau masuk di dalam komputer tuh apa namanya? Lupa gue. Disket. Kan, jadi dia kayak grafis. Kayak grafis. Tapi masuk lupa. Oh, jadi ya soundcard yang dibilang soundcard iya, begitu sebenarnya. Soundcard bawaannya dia kan. Ya namanya soundcard. Cuman lu ganti punya Sound kan setiap komputer ini sebenarnya punya soundcard. Iya, betul. Cuma kan onboard ya. Yes. Di mainboardnya dia kan. Dulu gue pakai itu Sound Blaster dulu zamannya. Itu berarti namanya Sound Blaster. Iya, jadi kepingan itu namanya Sound Blaster ya. Gue taruh di situ kayak maksudnya kayak grafis itu kan. Nah itu juga sebenarnya belum yang tracking yang gimana juga enggak bisa merekam ya. Jadi gue tuh dulu tuh bingung tau nggak ini gimana rekamannya gitu. Yang penting gue bisa waktu pertama kali bisa kerekam di komputer gitu kan, bisa keluar sinyal walaupun noise nggak jelas gitu kan, itu gue seneng banget gitu.
iya bisa ya gitu. Norak gue. Oh, berarti pertama kali nih starter pack tuh harusnya soundcard. Soundcard. Jadi Yes. kalau kita tarik ke sini buat teman-teman yang mau belajar ya minimal lu punya Soundcard lah. ya soundcard, audio interface. Iya, Sebenarnya audio interface. audio interface tuh apa sih? Jadi audio interface tuh itu nggak bisa dicopot ya? Bisa ini gue ya yang 1824 banget lagi ya. Iya yang 1824 nggak ada yang kecil ya. Enggak ada yang kecil lagi. Jadi ada Ini deh, nih. ya ini 1824 ini. Kalau ini kan 18 input ya kan, 24 24 output. output ya kan dia. Tapi lo nggak harus beli yang segede ini. Nggak harus. Sekarang tuh ada yang satu channel, dua Iya. channel ya kan gitu kan. Satu channel, dua channel yang dimana lo bisa, yang penting lo bisa ngerekam audio input mono dan stereo. Menyesuaikan lah kebutuhan lo, ya kan, dengan musiknya. Ya bisa ya lo yang penting lo bisa record dulu, maksudnya belajar untuk bagaimana sih mengubah sinyal. Kan kalau kita main gitar itu kan sinyal analog masuk ke audio interface, dia berarti kan dikonvert jadi digital. Di capture sama DAW ya kan, kebuka tuh transiennya di situ. Transien sinyal tuh di situ tuh ketahuan. Nah, di situ baru lo bisa paham ini bentuknya apa, harus bagaimana gitu loh. Itu starter pack kalau menurut gua. Laptop, audio interface, that's it. Mikrofon kali ya. Ya kalau lo pengen, biasanya kan kalau yang bundling itu Iya. ya, yang bundling di sini ada kan? Ada. Dicek juga kan yang udah Iya, ada nih, bundling. kayak apa? Profesional juga ada apa? iBox Studio gitu, Audio Box Studio gitu-gitu. Jadi udah include headphone, soundcard sama condenser. Ya, kalau dibilang ya, kalau untuk kita bicara apa namanya monitoring ya. Kalau monitoring lo bisa pakai headphone atau pakai Monitor speaker monitor monitor. Sebenarnya kalau untuk belajar sebenarnya yang penting monitor speakernya masih boleh dibilang apapun. Cuma kalau pada saat lo udah mulai profesional. agak-agak ya dibilang Ya udah mulai udah mulai detail, Iya. pakailah flat monitor ya kan. Sebenarnya kayak headphone juga kan, kalau lo beli yang flat beneran ya nggak kira harganya kan. Iya. Cuma kan maksud gue ya udah lo pakai headphone yang lo punya dulu, pakai Yang lu monitor percaya yang lah, soalnya. Yang lu percaya. Nggak, kalau kita tujuannya cuma buat record, ya udah pakai yang ada di rumah. Lo ada speaker apa nih? Simbada misalnya. Waduh. Gue dulu pernah pakai. Gue juga pernah dong. Pernah pakai Gue Simbada. pernah pakai itu buat recording. Maksudnya buat belajar itu ya. Pakai Simbada. Logitech kenal lu. Enggak, gue Simbada, pecinta Simbada Gue gue. 2 pernah Logitech. 3 sama Polytron satu lagi. 3 tuh gue. Gue tuh apalah speaker apapun yang bisa gue connect dulu zaman dulu. Terus ya pokoknya apapun yang lu punya di rumah, maksimalin dulu. Yang penting lu punya laptop, lu beli audio interface atau soundcard 2 channel kayak. Kalau bisa sih yang kalau bisa nih, kalau untuk audio interface kalau bisa yang lu udah apa namanya distributornya, produsennya tuh udah ngeluarin driver sendiri. Ya betul. Misalnya kayak misalnya Presonus ya kan. Audio box misalnya. Audio box, karena audio box kan apa namanya continuity kan, dia update terus gitu kan. Kalau misalnya ya lu kan banyak lah yang harga murah itu kan. ASIO. Lu nyebut merek lo. Ya enggak apa-apa, cuek aja gue. Gua nggak enak ngomongnya kan yang ya harusnya lu pakai ASIO kan gitu loh. Gue selalu kayak gitu. Ya tapi kalau secara driver dia masih ASIO. Gue selalu bilang kayak gitu. Iya. Jadi gini nih guys. Gue tuh sales dan gue sebisa mungkin customer itu membeli soundcard pertamanya dia punya best experience. Iya. Karena ya itu alat perang mereka nggak sih? Ya iya bener. Nah, Kalau masih ASIO kan ya ASIO juga update terus. update terus. Cuma kan gimana ya? Controllingnya akan susah sih. Yes, si lu konsolnya. jadi nggak spesifik untuk mengontrol Betul. si audio interface itu. Apalagi untuk nge-link ke DAW-nya. Nah, itu masalah. Ya kalau lo nggak gila-gila ngulik banget sih agak sulit juga ya gitu Iya. kan. Tapi ya ini untuk starter pack ya. Jadi apapun itulah yang penting kalian bisa merekam. Yes, Nah. betul. Untuk starter. Kayak gitu. Headphone, ya itu aja pokoknya. Alat perekam, alat untuk monitoring. Tampilannya kan monitor, layar monitor itu kayak laptop atau PC. Ya udah itu aja. Sisanya kayak misalnya
ya lu punya gitar ya tinggal colok, Ya, itu instrumen lah itu selalu lah ya kan gitu. Kalau mic gitu kan ya terserah. Kadang-kadang pakai dynamic juga is oke aman. It's okay pakai Karena dynamic. ya kalau misalnya lu pakai kondensor banyak ruang juga tuh yang harus di Ya, minimalisir kayak ya. ruang yang akustiknya tidak benar atau mungkin tukang bakso tik 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 tik, Iya, gitu. atau mak lu tiba-tiba wah Iya, gitu kan. suruh beli garam Garam gitu. atau masjid sebelah gitu-gitu banyak. Banyak. Mending dynamic, nggak apa-apa, dynamic is oke. Ini operator ngomong diri sih, berisik banget. Tahu. Nah, Sambil ngopi ya. ngopi dong. Aduh. Dik nggak ada kopi di buat gue, Dik. Enggak ya, nggak ada. Aduh, biasanya ada ini nih, ada kopi sebelah ya, tapi nggak salah, nggak apa-apa. Nah, oke, itu kan udah starter pack kita udah bahas nih. Nah, sekarang ilmu yang bermanfaatnya nih. Apa tuh? Contohnya kalau di Chicks kita berarti belajar ini apa tuh? At least nih buat yang kita mendapatkan si at least tadi tuh. Musisi sekarang keharusannya. Oke, kalau di Cik Musik sendiri kebetulan kita punya silabus untuk pembelajaran recording ya, Yes. Kelas recording itu nanti kita akan belajar yang pertama fundamental audio. Apa sih audio itu? Apa sih bentuk audio itu apa aja sih? Lo harus tahu macam-macam bentuk audio, terus sifatnya bagaimana, terus apa kegunaannya. Ya mungkin selama ini lo cuma tahu MP3 aja. Ternyata masih banyak bentuk audio yang lain gitu. MP4A misalnya ya. Itu biasa kan iPhone Iya. gitu MP4A tuh keluar ada tuh. Nyusahin. Itu MP4 cuma audio itu MP4 aja. audio, MP4 audio gitu. Nah, terus ya kan ada WAV, WAV, ada FLAC, ada macam-macam. Nah, itu nanti kita kan belajar itu fundamental. Terus sih kenapa macam-macam, kenapa frekuensinya bagaimana, apa yang harus dipakai untuk recording, apa yang memang hasilnya untuk recording seperti apa gitu. Itu Ini berarti fundamental. sampai mixing nggak sih berarti? Kalau untuk belajar recordingnya sendiri sampai mixing dasar. Oh, sampai mixing dasar ya tulis Mixing ya. dasar. Oke. Jadi mixing dasar kayak balancing, mungkin sedikit EQ atau kompres itu aja oke. gitu. Jadi nanti kalau untuk mixing lanjutan ada lagi. Oh, beda lagi itu naik Beda- kelas tuh beda- berarti ya. beda Oh, kelas yes. Berarti itu awalan lah. Ya, malah. Untuk misalnya kayak kalau di kelas biasa kan profesional 1. Nah, itu mungkin kayak gitu kali. Yes, kayak gitu. Oh, yes. Kalau di recording itu kurang lebih untuk bisa memahami recording dari awal sampai maksudnya selesai ya kelas Ya. recording itu mungkin sekitar kurang lebih 5 bulan lah. Oh, itu untuk hatam fundamental lah ya. Enggak, atau untuk bicara ini recordingnya. Oh, oke, sampai Untuk mixing basic sampai tadi. basic mixing tadi pembelajarannya di situ. Sebenarnya kayak pertemuan kayak fundamental audio atau apa teori-teori itu kan paling cuma 1-2 kali pertemuan, tapi yang paling susah itu kan yang paling lama mungkin pada saat mulai tracking Oh, MIDI itu yang gitu kan. Nah, itu makan mulai waktu agak tuh. bukan makan waktu dan apa ya banyak yang emang harus dipahamin di situ gitu loh. Selain itu minimal lo harus tahu apa environment lo apa aja sih gitu loh. Lo harus paham nggak cuma lo tahu rekaman doang udah, tapi lo nggak tahu cara connect-nya gimana, Iya, routingnya, ngeroutingnya seperti apa itu nanti juga ada. Oh, di situ dibahas juga belajar. tuh hardware knowledge gitu. Ada fundamental audio Iyalah, bener, itu nanti. penting juga Iya, nanti ada routing dan segala macam. Bagaimana cara ngeroutingnya? Tahu kenapa harus ini kenapa harus begini, kenapa harus Ya. begitu ya kan. Jadi tahu nih sendnya kemana, dia muternya yang mana. Betul. Tiba-tiba kayak gini clipping semua. Karena clipping haram kan, kalau ini kan digital ya. Iya, Clipping haram sih. clipping haram, noise haram. Noise haram. Karena noise digital beda dengan noise Analog. Kalau analog ya masih oke kita terima. Tapi kalau digital kayaknya nggak bisa. Noise analog kita cari. Iya, kita cari. Kalau digital haram, bro. Digital jangan. Kalau bisa Jangan. dihindari. Mm. Nah, seperti itu. Apalagi? Nah, tadi kita sampai mana? Sampai noise haram lagi ya? Sampai noise haram lagi. Pokoknya sampai itu tadi kelas recording. Iya, nah berarti kira-kira nih kalau misalnya udah belajar kira-kira tuh kita tetap bisa bikin yang bagus gak sih musiknya nih? Maksudnya bikin yang bagus gimana? Ya bagus menurut selera awam, selera masyarakat. Cukup Bagus, nggak? Nah, dalam artian cukup nggak? bagus atau tidaknya begini. Kalau orang bilang katanya, alat gini nih ada
ada dua keyakinan, ada dua kiblat ya di yang beredar di masyarakat home recording. Alat mah apa aja, yang penting manusianya. Itu ada juga yang tuh. penting SDM-nya Iya. ya kan. Terus ada juga bilang, oh nggak bisa, lu mau SDM kayak gimana juga kalau alat lo busuk aja. Iya, ngakalin kayak gimana juga kagak bisa juga. Gue Ya. sebagai sales marah di situ. Kagak beli ini orang. Iya dong, bener dong. Kagak beli. Ya sekarang gini, dua-duanya perlu, SDM-nya perlu belajar, perlu paham bagaimana mengkondisikan sinyal-sinyal audio, Yes. ya kan, mengkondisikan hardware, menggunakan yang sinyal yang terbaik, bagaimana penempatan gain dan segala macam kan, itu dia harus paham banget gitu kan. Kalau gue yakin kalau seandainya sudah paham itu, pasti lo akan membutuhkan alat yang mumpuni juga. Iya, Gitu loh. Jangan lu udah keren tapi sound card tuh 16 bit. Iya, Ya, ngapain lu? jadi jangan lu merasa gini, gue pakai apa tuh yang sound card yang Yang USB gini deh. bukan sound card. Ada itu busuk banget. Iya, itu gue nggak busuk. tahu. Enggak, sound card yang dulu sempat ramai di dunia pertiktokan itu. Oh, itulah something lah, itu gue nggak berani sih kalau itu baru. Oh, nggak berani Gue ya? nggak berani tuh. Itu Iya. kasihan juga brandnya soalnya. Iya. Kita masih ada. Oh, masih ada ya, Ada, oke. karena kan tren itu tren. Iya, itu tren sempat pakai ya. Terus gue bilang, Si brand itu mah yang penting itu, gue bilang sampai nyungsep juga. Iya. Gua bilang gitu. Dan itu kerennya sound card itu tuh, dia punya suara ketawa. Nah itu yang ada suara ketawanya. Gue juga bilang ada tepuk tangan, ada ketawa. Gue bilang, ya sekarang gini, banyak kalau di komputer itu ada istilah bottleneck ya. Ya. Bottleneck itu prosesornya udah bagus atau prosesornya ini bagus tapi RAM-nya kecil, Ya. atau RAM-nya gede tapi prosesornya kecil, kan gitu, itu namanya bottleneck ya. Pas begitu lo mau, ya sama recording juga gitu, kayak bicara sama digital begitu. Pas apa namanya, lu pakai mic lo misalnya pakai Newman gitu. Nah. Tapi lu pakai sound card yang itu tadi gitu kan. Tetep aja ke kompresi habis-habisan itu. Iya, atau lu kebalik tuh pakai mic yang apa itu yang enteng banget itu. Iya, adalah pokoknya. Itu sama satu merek yang sama. Iya, Itu satu merek yang sama. Tapi lu pakai Universal Audio gitu kan, Iya, sound card lo gitu kan, tetep aja busuk juga gitu. Apalagi kalau lu misalnya pakai Mau lu SDM, lu mau kuliah di Berkeley, mau di mana, kalau lu pakai sound cardnya ya oke, sound cardnya Universal Audio ya kan. mantap tuh. Keren nih ya kan. Plugin udah ngeri ya kan. Wih. Mic-nya Teh. maksud gue mbok yo ngerti gitu loh, jangan ya gitu loh, maksudnya lu nggak bisa membandingkan, yang penting SDM-nya, yang Itu penting noise-nya gede banget itu. makanya Sumpah. Itu case-nya karena pemikiran yang tadi ya, karena SDM tadi Betul, karena SDM lebih penting SD daripada si iya. device. Orang berpikir SDM, SDM yang penting gue jago. Gue bilang orang kalau kan gini deh, Sejago-jagonya. orang lo gitaris ya kan, terus lu udah bisa, lu mau nge-shred gitu kan, tapi gitar lo Sayur, vegetable. mending kalau vegetable itu senaris tinggi langit gitu kan. Wah, setinggi harapan orang tua tuh. Iya, mau nge-shred gimana ya kan, ya gitu kan. Tangannya ngebeset paling. Kan tetap singit ya kan, maksudnya tetap lah kita harus sama-sama dia 50-50 Ya. antara alat dan SDM itu harus saling menunjang. Biasanya SDM-nya udah kenceng, alatnya mentoknya segitu ya, karena budget kan itu beda Iya, ya. itu beda lagi lah. Tapi idealnya sih kalau menurut gue nih Bang, kayaknya yang paling ideal tuh bukan masalah SDM yang jago atau device yang mahal. Kayaknya yang SDM yang ngerti alatnya deh. Iya nggak sih? Oh iya itu. Itu kayak penting banget ya. Iya. Makanya tadi kita suruh belajarin hardware tuh di Iya, recording class itu. iya. Kita harus tahu sebenarnya apa sih hardware yang sebenarnya minimal. Iya, yang cocok juga sama kita. Minimal yang bisa lo pakai untuk menghasilkan audio yang ya layak didengar lah, layak untuk di apa namanya, disajikan ke orang. Terus buat calon produsernya ya. Betul ya kan? Kalau produser kalian denger, wah gue kirim demo nih ke lu nih. Kayak HP. Atau enggak HP plus combo yang itu tuh, mic teh. Tapi nggak salah. Gue pernah lo rekaman darurat pakai handphone.
Ya, masih bisa menurut gua. Cuma iPhone. Iya. Minimal kan ada minimalnya. Kan iPhone minimal juga kan maksudnya. Jadi gini loh, maksudnya kita sebagai gue misalnya gini kayak gue bilang tadi ya, gue butuh rekaman darurat waktu itu kan. Gue pernah waktu itu merekam kayak semacam apa ya, teater apa gitu, bukan teater sih, jadi kayak buat anak-anak pensi terus opening gitu, mereka cuma apa namanya, cuma dubbing lah bahasanya gitu kayak kan. saper gitu ya. Ya, kayak ya dubbing gitu kan, mereka ngomong, gue rekam tuh, ternyata temanya tuh salah semua. Waduh. Udah gue rekam ya kan semua kan, tiba-tiba orangnya kok kabar, Mas gimana ya, ini. Udah gue bilang, kalian cari ya waktu itu ya iPhone berapa, zaman iPhone berapa ya, 6. 12. Oh, 12. Udah 12 men. 12 soalnya pasti ini mainnya GarageBand nih pasti nih. Iya, enggak Oh, gue pakai enggak, GarageBand. Gue bilang lu rekam 11. audio dari yang siapa yang punya iPhone segini, siapa yang paling bagus? Iya ada nih, anak sekolah tuh, anak-anak sekolah SMP. Gue bilang, kok lu punya, gue nggak punya. Langsung mengasihani diri gitu. Kasihani diri. Nah dia pakai iPhone itu kan, udah rekam, ini nggak apa-apa kak, udah nggak apa-apa rekam, gue bilang gitu. Coba kamu rekam, pakai itu mic-nya, nanti hasilnya kirim ke saya. Akhirnya gue proses. Ya itu tadi ya gue bilang gitu. Walaupun gue sebenarnya memaksimalkan file dari handphone itu, cuma kan tetap aja handphonenya juga Punya device-nya bagus. kemampuan yang memang bagus gitu kan. Selain memang gue udah tahu nih karakter iPhone bakal begini keluarnya, gue harus nge-treatmentnya gimana gitu loh, supaya nanti keluarnya juga oke gitu kan. Sesuai dengan ekspektasi Nah kita itu kan lah. berarti kan 50-50 ya, antara SDM lu paham bagaimana yang harus lu lakukan, sama device-nya gitu loh. Apa device yang dipakai ketika ngerekamnya, ya kan? Iya, Kita ya makanya bisa gitu. tahu. Makanya kan makanya kan gue tahu pas gue bilang ada nggak yang pakai ini gitu kan. Ada yang punya handphone ini nggak gitu loh. Karena gue mentokin deh maksudnya nih. iPhone misalnya iPhone berapapun mungkin masih oke lah maksudnya. iPhone 10 atau apa, pas gue bilang paling keren punya siapa gitu kan. Terus ini punya iPhone 12 waktu itu kan. Ya udah rekam. Pakai itu mantep itu. Gue bilang. Ya udah langsung jadi ya aman gitu loh. Masih bisa. Terus mereka bilang kalau kayak gitu nah di situ lah mindsetnya kebalik tuh akhirnya. Jadi pas gini, nah anak-anak itu langsung pas begitu ketemu gue lagi, kalau gitu kak kenapa kemarin kita nggak pakai rekaman pakai handphone aja? Nah kan nggak gitu ya maksud gue, Gitu. ngerti nggak? Ini kondisinya darurat, Iya. yang dimana gue harus mereka bilang itu salah, H-2 acaranya. Gue kan nggak mungkin dong, gue harus ribet, mereka harus ngurusin bikin acara itu yang pembukaan pensi di sekolahnya, terus Masih harus tag ribet vokal. tag vokal. Gue bilang udah lah, lo di sana lo kerjain, selesai itu lo kirim, 1 hari itu gue proses, gue kirim lagi, besok di play. Iya udah itu. Kita bicara darurat. Efektif. Tapi kalau misalnya waktunya masih panjang, gue mau tag ulang lagi, tetap Iyalah. pakai alat-alat yang proper. Terbaik. Tetap gitu loh, bukan kalau kayak gitu kita bisa pakai, enggak juga gitu loh. Itu karena udah kita bicara darurat gitu loh. Makanya gue bilang tadi gue instruktur darurat. Bener. Bisa ngakalin ya berarti. Ya apa yang jadi bisa diakali ya kali. Ya. Yang penting lu tahu sih cara ngerekamnya. Nah, itu yang Nah, penting. itu notes-nya tuh. Nah nanti dari situ kan jadi gini loh. Emang kita harus belajar ya, namanya trial and error. Jadi lo, wah nih begini hasil ini apa namanya, datanya begini, apa yang harus kita lakuin? Datanya begini, oh ini sebusuk apa data yang harus kita terima, harus bagaimana nih, kira-kira maksimalnya seberapa, kan gitu lo udah bisa punya pandangan tuh. Iya udah ada kebayang. Pada saat lo dengerin, ini nggak ada lagi data yang lebih bagus, ya udah akhirnya gue maksimalkan gitu aja. Tapi kalau bisa rekaman yang kalau kita bicara environment soal masalah recording, mixing, mastering semuanya, balik lagi ke awal, source yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Betul. Itu yang penting. Kalau source lo udah busuk, wah nggak
Nggak usah Lu mau rekaman, ngapain? wah rekaman begini aja, ntar di mixing jadi bagus. Aduh, Kasih reverb yang banyak, reverb yang basah. nggak gitu kawan, gue bilang. Ah ini fundamental juga yang harus Ya, berpikiran. Kadang orang berpikir gitu, nggak apa-apa, gue nyanyi asal-asalan, ntar bisa diedit, Autotune. kan gitu. Ntar bisa diedit, tuh bisa ini, ntar suara gue pas, nggak gitu ya guys, gitu. Jadi yang paling benar kalau kita bicara recording, balik lagi ke orang-orang luar gitu ya, apa namanya sih, bule-bule itu, mereka source-nya gila-gila, baru source aja tuh udah bagus banget. Iya. Hasil lo merekam, hasil baru rekaman mentahnya tuh udah bagus. Jadi lo pas proses juga lo gini, lo masak, lo dikasih bahan-bahan makanan yang busuk atau udah mau busuk, daging sapi udah mau busuk nih, udah bau nggak enak, terus semuanya juga, terus lo masak, mau lo koki kelas dunia macam apa juga, pas dimasak ya hasilnya juga ya walaupun bagus, cuma pas dimakan tetap berasa kan ketahuan. Gitu kan pasti Iya, ada. pasti nggak lulus lah. Makanya kalau bahan-bahannya udah bagus, minimal kalau Zeva yang masak walaupun bukan koki, karena bahan-bahannya bagus, masih enak dimakan. Masih enak. Wih, Zeva enak nih, Zev gitu kan. Walaupun cuma masak air doang. Oh, nggak ketawa ya? Jadi gitu. Jadi Air. ya kita yang paling penting adalah source-nya. Iya, ini Makanya yang paling ditekankan pada saat gua ngajar belajar recording di sini, bagaimana hasil apa namanya source yang lo bisa lo hasilkan itu lo lakukan yang terbaik gitu loh. Lo dapatkan yang terbaik. Gimana sih Kak cara mendapatkan yang terbaik? Ya lo main yang benar, lo pikirin sound yang benar, lu dapetin gain yang benar, transient yang benar, ya semua data tuh semuanya rapih gitu loh. Pas begitu di play, lu nyanyi nggak yang nggak gitu ya, dari skill lu juga udah mendukung untuk nyanyi gitu kan. Atau skill lu udah jago, udah minimal lu mainnya bener gitu loh. Itu dulu. Dan sekarang kan lebih mudah untuk main bener. Untuk recording. ada si M itu. Ya kan bisa bolak-balik ya kan. Bolak-balik. Lu mau ngapain juga lu? Ya lu salah ulang, lu salah ulang, lu salah ulang. Enggak lu sudah ulang dari Sekarang awal. nih gue pernah nih kasus jadi tag drum nih. Tag drum kan tahu sendiri kan. Mic-nya banyak segala macam. Kalau dulu tuh kan pasti ngulang lagi tuh kita. Kita nge-tag lagi deh baru full. Tapi kalau sekarang mah enggak. Iya. Oh, gue mau di bar 12 aja nih sampai bar 15. Nah, itu kayak gitu. Selesai di situ. Nah, Di replace. ya, cuma kan balik lagi lu tetap harus tampilin performa yang terbaik pada saat lu rekaman. Iya, betul. Enggak. Nah, ini kayak bicara kayak drum nih. Sekarang kan udah banyak banget ya, maksudnya VST, sound replace ya kan, trigger dan segala yang udah mirip macem banget. yang memang udah bagus, bukan mirip lagi, iya, udah bagus, udah kualitasnya udah. Terus jangan kayak Ardi gitu. Jadi Apa ya nih? jangan kayak Ardi rekaman. Loh, snare nggak ada bottomnya nggak ada. Udah berarti tang doang itu, agak dapat bodinya. Tong, gue bilang. Iya lagi. Ya, Nggak ada bodinya. Iya, di replace. Atasnya doang lagi. headnya Ujung-ujungnya ditambah juga, ditambah Iya. sama MIDI toh. Iya, gue bilang cuma kan lo kan gaji nggak nyampe, lo kan pada saat lo rekaman lo gimana rasanya Mungkin lo main drum kering nggak sih, pakai bottom tuh gimana gitu loh. Dia nggak ada bodinya. doang. Ya lo ikan gue bilang Kayak misalnya kayak body nih, apa sih bottom snare. Kan kita polar sama nggak dipolar juga beda tuh hasilnya. iya, Si gue bilang mic-nya. ini Lu sesuatu segitu. bottomnya mana dia? Nggak ada bang, codongnya cuma atu. Buset, gue bilang itu studio, kita nggak usah sebut studio recordingnya. Maksud gue ya kan, gue bilang sialan banget tuh, gue bilang gue nggak mau ngerjain, gue bilang sih itu kan si siapa vokalis? Murid. Iya si Jo itu kan, si Jo mintain ininya pas dengerin. Gue cari Kering. Enggak, awalnya gini, gue nyariin file. Nih bottomnya nggak dikirim nih, gue bilang gitu kan. Bottomnya nggak dikirim kali. Gue bilang, Jo nih filenya ini, iya bang, udah sempat datanya, gue bilang gitu.
Gue mari mikir si kampret. Ada. Nggak, kayaknya dia ngandelin sini, di replace bener banget. Udah tinggal tambal. Pakai trigger aja udah. Iya langsung gue langsung aduh gue bilang ya ya sudah lah ya kalau memang begitu kan coba sesuai budget ya dia. Sesuai budget. Cuma kan maksudnya gini lah. Nah, ini dari situ ya. Maksudnya kan kita harus belajar, harus tahu kan bagaimana ya sekarang banyak cara ngakalin audio yang bagus. Cuma pernah pertanggungjawaban di panggungnya gimana? Itu yang Kan- bahaya tuh. Kan lu recording, terus kan didengar orang. Begitu tiba-tiba album belum meledak, lu disuruhnya manggung, Nggak bisa nih gua mainin ya. Wah, itu. nyanyi epetan ya kan? Main gitar epetan ya kan? Wah, gua bingung ya kan? Di J-set aja, Bang. Begitu, Bang. Pakai edisional. Edisional. Bisa edisional tuh. Tapi kayaknya ini jadi kesalahan paling umum ya yang awal-awal recording belajar. Ya. Tentunya dari si SDM masih manusianya itu sendiri ya. Iya, SD. Karena kita ngomongin source tuh. Source dulu. Source dulu kan. Source dulu. Kayaknya itu kesalahan paling umumnya nih. Source dulu makanya di Chicks ini waktu kebanyakan kan yang belajar recording juga di Chicks ini kan mereka murid-murid bawah nih, murid-murid kelas Instrumen lah ya. instrumen. Ini udah keren dong. Di situ mereka baru tahu ternyata beda ya Kak main pada saat kita main live gitu kan, asal sikat sama rekaman. Beda. Disiplinnya bagaimana, yang tadinya tangan lu harus seperti apa kayak ya kan, dynamicnya harus dipikirin, lu harus ya beda, iya makanya gitu loh. Oke bang, 10 menit lagi yuk menuju Oke. closingan. 10 menit lagi. Gua udah cepet Oh di waktuin Ini sih gue kita sekarang. lebihin malahan. Parah nih. baru jam berapa ya? Udah mau tahu jam no 3. Virok lagi Udah mau ngomong jam gila 3. loh, bisa ngomong 10 menit. Ini pesan dari Tiga. Tante Reni. Oh ya gitu ya. Oke. Oke, apalagi udah, ini udah semua. Kayaknya sih udah sih. Apalagi? Gua bacanya dikit. Tapi intinya begitu kali ya. Apa kesalahan umumnya tetap sih kita harus balik dari si source rekamannya. Jadi intinya Source. jadi itulah kenapa gabunglah di kelas recording. Karena di sini nanti lo belajar bagaimana cara sebenarnya gimana sih cara ngerekam yang baik dan benar. Terus Yang seenggaknya dikirim ke engineer lain gak malu gitu. nah itu pas begitu dikirim ke tempat orang gitu. Nggak ada. Kok snare bottomnya nggak ada? Itu biar gak malu lah di situ. Ya jadi itulah. Oh ya dikit lagi jadi kalau mau dengerin kebetulan gue mixingin Morbius kemarin. Lagu Menua Terdua itu yang baru rilis. Udah ada di DSP ya itu ya? Di Udah, Spotify, udah. Apple Music. Cari aja The Morbius. The Morbius. Menua Terdua. Dan itu apa namanya kebetulan Morbius juga hari ini lagi mau perform di Band Academy. Tolong disupport. Ya nonton via video ya. kalau nggak salah ya, Di video. caranya. Jadi itu salah satu band didikan gue. Kebetulan yang recording juga gue megang sama Pak Dodon. Oke. Sama beberapa instruktur lain, ada Mas Indra, ada Mas Jatra di sini. Dan gue yang mixing, gue yang master juga. Jadi nanti kalaupun misalnya lo les di sini apa namanya, lu juga bisa untuk belajar. Lu misalnya punya lagu nih, gue punya lagu. Sekalian deh daripada gua rekaman di tempat orang yang dimana gua gak dapat ilmu apa-apa, mendingan di sini Sekalian. langsung. sekalian rekaman, sekalian lu belajar rekaman. Betul. Gitu, Itu bisa juga tuh itu. itu. Apa namanya itu? Sambil Hacknya. menyelam minum Iya, air sambil menyelam minum gitu. air, smoke on the water. Daripada lu rekaman tok, lu nggak ngerti apa-apa, baik lu sini. Mas, gue punya lagu. Gimana nih ya, tolong bikinin aransemennya atau apa, Bisa bisa produce nggak? kali ya itu ya. Itu beda lagi. Beda lagi ya. Itu rate beda lagi, itu langsung ngomongin Novi Rock. Jadi kalau bilang gue mau belajar recording sekaligus mau ngerekam lagu gue sendiri, boleh belajar di Chicks Oh, Music. itu
Ya. Itu bisa tuh. Itu tolong diklip ya itu ya tadi ya. Ya. Itu tolong diklip yang tadi ya. Ya. Itu cukup kali ya. Siap, Apalagi siap dengan Mes. statement terakhir tadi tuh itu sangat menggugah. Betul. Kita orang punya lagu, sekalian belajar tapi sekalian direkam juga itu. Yes. Smoke on the water ya. Smoke on the water. Iya, mantap itu. Oke, sip. Kalau begitu Palu Gada Chicks Musik, Kak Novi, terima kasih banyak. Sama-sama. Palu Gada. Kalau Palu gak ada. Kalau mau gua ada deh. Yuk. Mau nggak? Ya, kalau mau gua ada. Yuk. Terima kasih banyak. Terima kasih. Apa sih? Iya tadi. Ya, Kita pokoknya terima kasih buat Novi Rock. sama-sama. Apa tuh? Promosi langsung yang mau daftar. Iya. Oh iya, mau daftar, Yang mau silakan. daftar. Bisa. Langsung ke siapa? Mbak siapa namanya? Mbak Reni. Mbak Reni siapa namanya? Bestari. Reni Bestari. Bukannya Firsa ya? bukan Firsa. Bukan. Ini Reni. Ya. Atau Oke. bisa juga hubungi DM ya lewat Instagramnya Chicks Musik di @Chicks Musik. Ya, Nah, ya, bisa juga siap. tuh di follow biar Syamix dia. Kalau gitu sekali lagi kita ucapkan terima kasih ke Novi Rock untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Jangan lupa The Morbius nanti malam di Band Academy dan didengerin juga di DSP ya. Sekali lagi terima kasih ke Novi. Tos dulu biar mantap. Sip. Sampai ketemu sama gue di kelas recording Chicks. Bye bye.